Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Baik, Ibu. Baik, sudah siap untuk belajar? Siap. Baik, karena sudah siap, sebelum memulai pembelajaran, mari kita terlebih dahulu berdoa agar pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Kepada Ketua Kelas Julia, silakan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik Bu, baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Julia sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Sepertinya kursinya sudah penuh ya, apakah hadir semua pada hari ini? Hadir, Ibu. Baik, karena hadir semua, sebelum memulai pembelajaran kita akan melakukan pretest terlebih dahulu. Silakan keluarkan handphonenya dan scan barcode yang ditampilkan di layar depan. Untuk pengerjaannya yaitu 5 menit, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Baik, waktunya sudah habis ya. Silakan simpan kembali handphonenya di dalam tas. Selanjutnya, Ibu akan menampilkan sebuah gambar. Silakan perhatikan gambarnya di depan. Perhatikan. Dari gambar tersebut, peristiwa apa yang terjadi? Ada yang tahu? Saya. Ya, silakan Sinta. Zebranya lagi minum air, Bu. Zebranya lagi minum air. Dilihat ya pada gambar. Untuk apa zebranya meminum air? Untuk bertahan hidup, Bu. Ya, benar sekali Sinta. Jadi zebranya minum air untuk bertahan hidup. Selain zebra minum air, ada peristiwa apa lagi di gambar? Saya, Bu. Iya, silakan Ayu. Itu singanya mau makan zebra, Bu. Singanya mau memakan zebra. Kita bagi dua terlebih dahulu. Singa memakan zebra. Untuk apa singa memakan zebra? Untuk bertahan hidup juga, Bu. Ya, untuk bertahan hidup. Nah, benar sekali Ayu. Menurut kalian apa lagi yang terjadi pada gambar tersebut? Ada yang tahu? Ya, silakan Putu. Singa dan buaya akan berebut makanan, Bu. Ya, betul sekali ya Putu. Jadi singa dan buaya akan berebut makanan. Jadi selain singa berebut makanan, apa yang akan terjadi jika keempat hewan tersebut memakan zebra? Saya Bu, Ya. karena makannya cuma satu yaitu zebra. Jadi karena makanan cuma satu zebra, jadi mereka berebut makanan ya? Betul sekali. Betul. Jadi singa dan buaya akan berebut makanan. Dari pembahasan kita tadi, ada yang tahu kita akan belajar apa pada hari ini? Bu, Ya, silakan Anya. hari ini kita akan belajar interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan. Ya, menurut Anya, hari ini kita akan belajar materi interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Ya, benar sekali. Pada hari ini kita akan belajar materi interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Dalam materi interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungannya, ini ada beberapa jenis interaksi atau bentuk interaksi. Nah, untuk menambah pengetahuan kalian, Ibu akan membagikan sebuah LKPD. Ini untuk kelompok 1.
Ini untuk kelompok 2 dan ini untuk kelompok 3. Baik, sebelum mengerjakan, silakan kalian isi identitas terlebih dahulu di lembar LKPD-nya ya. Sudah diisi? Sudah. Baik, karena sudah, silakan dibaca terlebih dahulu LKPD-nya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Baik, tidak ada? Tidak. Baik, jika sudah cukup, silakan diskusikan dengan kelompok kalian berdasarkan minggu kemarin, yaitu ada kelompok audio, visual, dan juga kinestetik. Maka dari itu silakan diskusikan dengan kelompoknya selama 10 menit. Silakan didiskusikan. Waktu pengerjaan LKPD-nya tinggal 3 menit lagi ya. Populasinya berkurang. Baik, waktunya sudah habis. Sekarang kumpulkan terlebih dahulu LKPD-nya. Kumpulkan terlebih dahulu LKPD-nya. Silakan. LKPD-nya. Terima kasih. Kelompok 2. Baik, ini untuk kelompok 3. Baik. Terima kasih untuk kelompok yang sudah mengerjakan LKPD-nya. Sekarang kita akan memperhatikan presentasi dari kelompok 1. Silakan untuk kelompok 1 maju ke depan dan mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, Bu. Ini untuk ya. Silakan maju ke depan. Baik, mohon perhatiannya kawan-kawan. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 1, sebelumnya terima kasih kepada Ibu sudah memberikan waktu untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Puspa, Saya Ana. Saya Lydia. Baik, jadi pada kesempatan hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu kawan-kawan bisa lihat. Jadi hasil kerja kami ini yaitu tentang kompetisi. Nah, jadi jenis interaksi yang kami dapatkan yaitu kompetisi. Nah, bisa dilihat dari gambar di samping, merupakan jenis interaksi kompetisi karena terlihat interaksi di mana makhluk hidup, yaitu contohnya ada singa yang bersaing untuk mendapatkan sumber daya yang sama, yaitu makanannya ada zebra. Jadi singanya memakan zebra. Nah, dampaknya populasi zebra ini akan menurun karena tadi dimakan singa. Sehingga dapat mengganggu rantai makanan dan menyebabkan populasi singa ini akan meningkat yang dapat mengganggu keseimbangan predator mangsa. Nah, upaya yang dapat dilakukan yaitu melestarikan habitat alami, membatasi perburuan liar, dan memperkenalkan predator alami. Baik, dari penjelasan kelompok kami tadi, dari teman-teman apakah ada yang ingin bertanya? Dipersilakan. Saya.
Baik, silakan. Ya, aku mau nanya. Selain contoh itu, ada lagi nggak contoh interaksi kompetisi? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, selain ini, ada untuk contoh lainnya, yaitu persaingan antara citah dengan singa untuk mendapatkan mangsa. Persaingan antar rusa untuk mendapatkan makanan dan tempat berlindung. Ataupun persaingan antar tumbuhan untuk mendapatkan sinar matahari dan juga air. Baik, apakah masih ada yang ingin menanggapi? Baik, terima kasih atas kesempatan dari kawan-kawan dan terima kasih juga sudah aktif untuk mengikuti presentasi. Baik, kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam presentasi dan kami akhiri dengan selamat pagi semuanya. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan tepuk tangan terlebih dahulu untuk kelompok 1. Baik, ya dari gambar 1 tadi ini sudah dijelaskan oleh kelompok 1, yaitu materinya mengenai kompetisi. Jadi, jika di dalam suatu ekosistem atau lingkungan itu terdapat saling merebutkan sesuatu, entah itu makanan atau tempat tinggal dan yang lainnya, itu disebut dengan kompetisi. Baik, selanjutnya untuk kelompok 2 silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 2. Baik, selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 2, kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu selaku Ibu Guru kelas kami yang sudah memberikan kami kesempatan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Ayu. Nama saya Nilu. Nama saya Purnami. Baik, langsung saja. Di sini kelompok 2 akan membahas mengenai predasi. Nah, teman-teman bisa lihat pada gambar ya. Nah, pada gambar ini jenis interaksinya adalah predasi. Mengapa predasi? Karena terlihat interaksi di mana makhluk hidup atau predator memakan makhluk hidup lainnya atau mangsa. Nah, gimana sih cara predator itu untuk mendapatkan mangsanya? Nah, cara predator itu untuk mendapatkan mangsanya adalah dengan berburu, mengejar, menerkam, dan mencabik mangsanya. Nah, akan tetapi dengan adanya interaksi predasi dapat membantu menjaga keseimbangan populasi predator dengan mangsanya. Nah, upaya apa sih yang dapat dilakukan untuk menyediakan habitat yang sesuai? Nah, upaya yang dapat dilakukan untuk menyediakan habitat yang sesuai itu adalah sumber makanan yang cukup dan mengendalikan populasi predator dengan mangsanya. Nah, begitu teman-teman. Baik, kepada teman-teman semua, adakah yang ingin bertanya? Cukup. Baik, cukup? Tidak ada yang ingin bertanya lagi? Cukup. Baik, silakan ditutup. Baik, jika cukup, terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Terima kasih juga Ibu. Kami tutup. Sekian dan selamat pagi. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Silakan duduk terlebih dahulu. Sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kita beri aplaus sekali lagi untuk kelompok 2. Baik, jadi berdasarkan pembahasan dari kelompok 2 tadi itu ada interaksi, yang kedua jenis interaksinya yaitu ada predasi. Nah, bedanya predasi dengan yang kompetisi tadi, kalau kompetisi itu merebutkan. Jadi ada yang direbutkan, sedangkan yang predasi ini seperti contohnya tadi, ada contohnya sudah dijelaskan itu seperti apa untuk cara mendapatkan makanannya. Tadi dijelaskan oleh kelompok 2 dengan cara
adik. Iya, betul sekali. Itu adalah cara yang digunakan oleh predasi untuk mendapatkan makanannya. Nah, selanjutnya itu ada kelompok 3. Silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Ya, selamat pagi semua. Pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Perkenalkan nama saya Wainul Fidi. Saya Ganes. Sita. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nah, terdapat gambar pada proyektor yaitu jenis interaksi simbiosis, yaitu mutualisme, kemudian komersialisme, dan parasitisme. Di mana pada gambar pertama yaitu simbiosis mutualisme adalah kedua pihak saling menguntungkan. Contohnya yaitu kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu mendapatkan madu dari bunga, sedangkan bunga mendapatkan bantuan penyerbukan dari kupu-kupu. Kemudian yang kedua yaitu simbiosis komersialisme, yaitu salah satu pihak diuntungkan sedangkan pihak lainnya tidak dirugikan maupun diuntungkan. Contohnya yaitu tumbuhan anggrek yang menempel pada pohon. Anggrek mendapatkan tempat untuk hidup sedangkan pohon tidak dirugikan maupun diuntungkan. Sedangkan yang ketiga yaitu simbiosis parasitisme, yaitu satu pihak hidup menempel pada pihak lain atau inang dan mendapat keuntungan dari inang sedangkan inang dirugikan. Contohnya cacing pita yang hidup dalam usus manusia. Baik, pada teman-teman, adakah yang ingin bertanya? Izin menambahkan, untuk di bagian simbiosis ditambahkan definisi awal dari simbiosisnya, jadi biar makin jelas. Baik, terima kasih atas masukannya. Apa masih ada yang ingin menanggapi? Cukup. Tidak ada yang ingin menanggapi? Cukup? Baik, karena sudah cukup, silakan untuk kelompok 3 ditutup presentasinya. Baik, jika cukup, mungkin itu saja hasil presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kata atau salah kata, saya selaku ketua mohon maaf, dan saya akhiri dengan selamat pagi. Baik, terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kita beri applause sekali lagi untuk kelompok 3. Baik, terima kasih untuk kelompok 1, 2, dan 3 yang sudah mempresentasikan hasil dari diskusinya. Tadi sudah dijelaskan ya. Untuk yang pertama, tadi ada kompetisi. Yang kedua ada predasi. Yang ketiga ada simbiasi. Untuk simbiosis itu ingat ya, dibagi menjadi 3. Ada 3. Yang pertama ada lalu dan yang terakhir ya, ini adalah jenis atau bentuk-bentuk interaksi antar makhluk hidup. Nah, dari pembahasan kita tadi, ada yang dapat menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Saya Bu. Ya, silakan Puspa. Ya, jadi interaksi antar makhluk hidup itu merupakan hubungan timbal balik yang terjadi dan dapat mempengaruhi kelangsungan dalam makhluk hidup, di mana dibagi menjadi 3, yaitu kompetisi, predasi, dan juga simbiosis. Betul nggak Bu? Iya, betul sekali. Kita beri applause sekali lagi untuk Puspa. Baik, untuk menambah dan memperdalam materi interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungannya, Ibu akan menampilkan sebuah video. Silakan diperhatikan ya. Selamat datang di channel Guru IPA. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Pengertian lingkungan.
Istilah lingkungan berasal dari kata environment yang memiliki makna the physical, chemical, and biotic condition surrounding an organism. Berdasarkan istilah tersebut, lingkungan secara umum dapat diartikan sebagai segala sesuatu di luar individu. Segala sesuatu di luar individu merupakan sistem yang kompleks, sehingga dapat mempengaruhi satu sama lain. Kondisi yang saling mempengaruhi ini membuat lingkungan selalu dinamis dan dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi. Selain itu, komponen lingkungan itu dapat saling mempengaruhi dengan kuat. Ada saatnya kualitas lingkungan berubah menjadi baik dan tidak menutup kemungkinan untuk berubah menjadi buruk. Perubahan itu dapat disebabkan oleh makhluk hidup dalam satu lingkungan tersebut. Lingkungan terdiri atas dua komponen utama, yaitu komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik terdiri atas makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan jasad renik. Komponen abiotik terdiri atas benda-benda tidak hidup, di antaranya air, tanah, udara, dan cahaya. Setiap makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu sebagai tempat hidupnya. Tempat hidup dinamakan habitat. Dalam sebuah habitat, terdapat berbagai jenis makhluk hidup atau komponen biotik dan benda-benda tak hidup atau komponen abiotik. Pola interaksi dalam ekosistem. Jika kita mengamati bagian kecil ekosistem atau keseluruhan ekosistem yang luas, kita dapat mengetahui hubungan keterikatan di antara organisme yang terdapat dalam ekosistem tersebut. Setiap organisme tersebut tidak dapat hidup sendiri dan selalu bergantung pada organisme yang lain dan lingkungannya. Saling ketergantungan ini akan membentuk suatu pola interaksi. Terjadi interaksi antara komponen biotik dengan komponen abiotik dan terjadi interaksi antar sesama komponen biotik. Interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain dapat terjadi melalui rangkaian peristiwa makan dan dimakan, seperti rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Selain itu, melalui bentuk hidup bersama, yaitu simbiosis. Simbiosis merupakan bentuk hidup bersama antara dua individu yang berbeda jenis. Ada 3 macam simbiosis, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Simbiosis mutualisme merupakan suatu hubungan dua jenis individu yang saling memberikan keuntungan satu sama lain. Simbiosis komensalisme adalah hubungan interaksi dua jenis individu yang memberikan keuntungan kepada salah satu pihak, tetapi pihak lain tidak mendapatkan kerugian. Simbiosis parasitisme merupakan hubungan dua jenis individu yang memberikan keuntungan kepada salah satu pihak dan kerugian pada pihak yang lain. Contoh simbiosis mutualisme adalah antara jamur dan akar pohon pinus. Jamur mendapatkan makanan dari pohon pinus, sedangkan pohon pinus mendapatkan garam mineral dan air lebih banyak jika bersimbiosis dengan jamur. Contoh simbiosis komensalisme adalah antara tanaman anggrek dengan pohon mangga. Tanaman anggrek mendapatkan keuntungan berupa tempat hidup, sedangkan pohon mangga tidak mendapatkan keuntungan maupun kerugian dari keberadaan tanaman anggrek tersebut. Contoh simbiosis parasitisme adalah antara kutu rambut dan manusia. Kutu rambut memperoleh keuntungan dari manusia berupa darah yang dihisap sebagai makanannya, sedangkan manusia akan merasakan gatal pada kulit di kepalanya.
Contoh simbiosis pada makhluk hidup yang lainnya diantaranya simbiosis komensalisme, yaitu ikan badut dengan anemon. Simbiosis parasitisme, yaitu tumbuhan tali putri dengan inangnya. Dan simbiosis mutualisme antara lebah dengan bunga. Berdasarkan kemampuan menyusun makanan, peran organisme dibagi menjadi dua, yaitu organisme autotrof dan organisme heterotrof. Organisme autotrof adalah organisme yang mampu menyusun makanannya sendiri. Sedangkan organisme heterotrof adalah organisme yang tidak mampu menyusun makanannya sendiri. Organisme heterotrof berdasarkan jenis makanannya dibagi lagi menjadi tiga, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Manusia juga memiliki interaksi dengan lingkungan. Berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam menyebabkan kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu. Akibatnya, lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe. Itu adalah pembahasan materi kita pada hari ini. Untuk kalian, ada yang ingin ditanyakan untuk materi hari ini? Cukup. Sudah cukup jelas ya? Sudah. Baik anak-anak. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita akan melakukan post test terlebih dahulu. Untuk pengerjaannya sama seperti di awal tadi, silahkan kalian scan barcode yang ada di layar. Ya, silahkan keluarkan handphonenya dan scan barcode-nya dan kerjakan post testnya selama 5 menit. Baik, waktu sudah habis, silahkan dikumpulkan lalu letakkan kembali handphonenya di dalam tas. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu sudah menyiapkan tugas di classroom, silahkan kerjakan di rumah dan nanti akan dikumpulkan sesuai waktu yang sudah Ibu tentukan ya. Dan untuk minggu selanjutnya, silahkan kalian pelajari dan baca materi perubahan lingkungan. Baik, untuk menutup pembelajaran kita akan berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Silakan dipimpin temannya untuk berdoa. Baik Bu, baik teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Julia sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Ibu akhiri, selamat pagi semuanya.